Puji Tuhan. Shalom. Kembali kita akan belajar dalam kitab Imamat. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam pelajaran Imamat pasal 1. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa kitab Imamat dibagi dalam 6 bagian atau 6 bagan. Imamat pasal 1 ini berbicara tentang korban bakaran. Dalam Imamat pasal 1 sampai Imamat pasal 7, di situ ada 5 macam korban. Ada 2 macam korban, yaitu 1 korban pengampunan atau pembenaran, yaitu korban karena salah dan korban karena dosa. 2 korban dari orang-orang Israel yang hidup benar, yaitu korban bakaran, korban makanan, dan korban pendamaian. Sesudah seorang dibenarkan, baru ia dapat mempersembahkan macam-macam korban kepada Allah. Mezbah artinya salib. Salib itu bukan saja diperlukan untuk orang-orang berdosa, tetapi juga orang-orang yang benar perlu sekali mempersembahkan korban. Itu memperkenankan Allah. Saudara-saudari, ingat korban-korban yang dipersembahkan Soleman itu bukan karena dosa-dosanya, tetapi suatu persembahan, dan itu amat memperkenankan Tuhan. Misalnya dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat ke-4. Juga Paulus selalu tinggal atas salib. Roma pasal 8 ayat ke-36. Filipi pasal 1 ayat ke-21. Galatia pasal 2 ayat ke-20. Hidup atas salib itu memperkenankan Allah. Tiap hari harus ada persembahan korban bakaran, bahkan pagi dan petang. Keluaran 29 ayat ke-38 sampai 42. Bilangan pasal 28 ayat 3 sampai 8. Kalau kita ingin tetap memperkenankan Tuhan, tetap benar di hadapan Allah, 2 Timotius 2 ayat 15, maka kita harus memikul salib dengan sukacita. 1 Petrus pasal 4 ayat 1. Tanpa menyangkali atau mematikan daging, maka dosa akan timbul dalam hidup kita. Roma pasal 8 ayat ke-13, Galatia pasal 5 ayat ke-16 sampai 17. Saudara cari, sebab itu salib adalah suatu kebutuhan mutlak atau keharusan bagi orang-orang beriman, supaya kita tinggal suci dan benar di hadapan Allah. Tiap hari suka pikul salib dalam tiap-tiap perkara, maka kita akan bertahan dalam hidup yang benar di hadapan Allah. Kita akan menang atas dosa dengan mau pikul salib. Inilah arti dari korban bakaran. Kalau kita terus mau pikul salib, terus korban, maka hati kita akan penuh dengan kehausan dan lapar akan firman Tuhan. Meja hati kita akan penuh dengan makanan rohani, dan kita akan tumbuh. Inilah korban makanan. Orang yang hidup benar dan setia pikul salib akan suka dan dipuaskan oleh firman Tuhan, sehingga ia akan tumbuh dengan baik dalam hidup rohaninya. Kalau terus mau pikul salib, terus mau korban, maka ia akan disempurnakan sehingga menjadi mutlak damai seperti Soleman. 1 Raja-Raja pasal 5 ayat ke-4. Ini korban perdamaian. Orang-orang suci yang berjalan dalam roh mau terus korban, terus pikul salib dengan sukacita, maka roh akan memimpinnya dalam kehidupan yang sempurna. Saul berhenti pikul salib. Ia merosot keluar halaman, ditolak oleh Allah. Orang Kristen yang berhenti pikul salib akan kembali dalam hukum dosa dan maut, kembali berdosa, dan akhirnya ditolak oleh Tuhan sebab tidak mau bertobat. Bertobat sama dengan mau mati dari dosa. Kalau Saul setia, ia akan menjadi seperti Daud. Tanpa salib, kita tak akan setia dan tak ada damai sejahtera. Orang-orang yang sudah lahir baru harus pikul salib. Pasti kuat sebab Roh Kudus yang menguatkan. Zakaria pasal 4 ayat ke-6. Filipi pasal 4 ayat ke-13. Dan akan ada sukacita yang sungguh. Matius pasal 11 ayat ke-28 sampai 30. Daud hidup penuh dengan peperangan, tetapi selalu menang sebab ia hidup benar di hadapan Allah. Daud terkenal sebagai orang perang yang banyak menumpahkan darah musuh. Inilah orang yang berjalan dalam roh.
daging ditekan habis-habisan, diperangi mati-matian sampai akhirnya habis. Hidup rohani sangat subur, makanan jiwa limpah. Soleman adalah hasil dari Daud. Daud andil dalam kehidupan Soleman yang penuh dengan damai. Orang yang mau terus korban salib menyangkal diri saat demi saat. Roma pasal 8 ayat 13 akan hidup dalam roh dengan baik. Sehingga akhirnya menjadi sempurna dalam damai mutlak. Kita akan belajar, kita akan membahas dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 2 itu adalah korban bakaran. Ayat 3 sampai 9 itu berbicara tentang lembu. Ayat 10 sampai 13 berbicara tentang kambing atau domba. Ayat 14 sampai 17 itu berbicara tentang burung. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 2. Korban bakaran atau disebut dengan binatang yaitu darah. Ini bayangan darah anak domba Allah. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Tanpa penumpahan darah tiada ampun. Ibrani 9 ayat ke-22. Oleh darah anak domba Allah kita mendapat kemenangan dari si iblis. Wahyu 12 ayat ke-11. Darah berarti sengsara. Oleh sebab Tuhan Yesus mau sengsara, maka kita diampuni. Kalau kita juga mau sengsara, 1 Petrus pasal 4 ayat 1, seperti Tuhan Yesus, kita tinggal tetap bebas dari dosa. Dan ini berarti di pihak Allah luar biasa. Saudara-saudari, dengan Allah pasti selalu menang. Roma pasal 8 ayat 31. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Harus ada darah, harus ada tanda darah, yaitu kesaksian Tuhan Yesus atas kita, bahwa kita juga sedia menderita karena Dia. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 8. Sampai disinilah kita akan sudah belajar dalam Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 2. Besok kita akan lanjutkan dengan pembelajaran tetap dalam Imamat pasal 1. Sampai berjumpa. Tetap semangat, ikuti terus pelajaran Imamat ini. Karena ini sangat berguna bagi rohani kita. Tuhan Yesus memberkati.